Halo semuanya. Em, Pernah nggak sih adik-adik dan teman-teman perempuan itu mengalami pelecehan seksual atau sejenis pencabulan? Kalau aku sih pernah, dan pernah. Bahkan dari perempuan sekalipun aku pernah. Singkatku, pada masa SMA aku pernah jalan sendirian di suatu festival kesenian di Palembang. Kemudian dengan nundukin kepala ya, terus agak nunduk itu, nggak menggunakan jilbab atau penutup kepala. Terus tiba-tiba aja ada seorang laki-laki gitu datang ngedorong payudara aku kayak gitu. Terus aku kaget, ini apa nih? Oh god, gitu, kena deh. Aku baru sadar, aku tuh ngapain sih dia kayak gitu, baru sadar bahwa itu. Terus selanjutnya itu dilakukan oleh seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Aceh. Itu jebolan universitas negeri di Aceh, salah satu universitas negeri di Aceh. Jadi waktu aku salaman gitu, aku diginiin kayak gitu. Terus kemudian aku cerita sama temenku, karena aku berhari-hari kepikiran kayak gitu kan. Aku cerita ke temenku bilang, yaudah, kamu sama aja deh coba. Kemudian setelah aku sama itu rilis, aku jadinya nggak merasa kesal dengan diriku sendiri. Kok bisa ya aku digituin gitu. Nah, pernah lagi nih, kita tuh ada yang lainnya sama-sama satu alma mater di Universitas Pajajaran, cuma beda fakultas gitu. Nah, si calon dokter ini, si cowok ini ada di posku. Kemudian dia itu mau ngebantu aku ketika mau pindahan kos. Tahu-tahu aku mau ngambil barang di lemari kayak gitu kan, dia tuh tiba-tiba aja ngedesel ini apa, ngedeselin ke dada aku kayak gitu. Dan aku tuh sangat kaget kan kayak gitu. Terus aku itu kan lagi capek sekali kan gitu, apa, oh god gitu, kena deh gitu. Jadi sering sekali ya dari kejadian-kejadian pencabulan itu, sering banyak yang menanyakan, kamu pakai pakaian apa gitu. Padahal pakaiannya sekalipun aku berpakaian seperti ini kayak gitu kan ya kena aja kayak gitu. Sebenarnya Indonesia tuh mengatur mengenai terkait dengan pakaian yang terkait dengan undang-undang pornografi, pasal 10 dan pasal 36. Itu pasal 10 berpandangan bahwa berpakaian seksi dan terbuka tidak dikategorikan sebagai ketelanjangan. Menurut Kamus KBBI, yang dimaksudkan dengan telanjang adalah tidak berpakaian. Definisi telanjang itu bukan berpakaian seksi dan terbuka. Oleh karena itu tidak dapat dijerat oleh pasal 36, yaitu denda terhadap orang yang berpakaian seksi dan terbuka. Sebenarnya sih kita tuh bisa melaporkan tindak kekerasan seksual karena itu dapat diberikan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, apa sih pembelajaran dari kasus-kasus pencabulan yang sudah aku ceritain tadi?
Bahkan masih ada sih antrian kasus pencabulan yang terjadi di masa lalu gitu. Pertama, seorang perempuan itu bukan berarti dia tidak boleh jalan sendirian, bukan berarti dia tidak boleh kemana-mana, bukan berarti pakaiannya harus, pakaian jilbabnya harus tertutup sampai ke tanah, sampai ke lantai gitu. Yang penting adalah kalau kita jalan gitu jangan bluffy dan jangan lengah, tetap awas. Kemudian yang kedua itu pelaku tidak di ini ya, di Indonesia itu tidak memandang tingkat pendidikan. Seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu dia tidak melakukan pencabulan gitu, baik terhadap laki-laki ataupun terhadap perempuan gitu. Dan walaupun seseorang itu jebolan dari pesantren, karena aku sendiri pernah mengalami ketemu teman di Jawa Timur ya, itu dia jebolan pesantren, kemudian itu di jalan raya kayak gitu. Terus pas aku deketin dia kayak gitu kan, dia itu ngeliatin, mandangin ke dada aku lama kayak gitu. Jadi itu sih termasuk kita tuh sudah ngasih sinyal nggak suka diperlakukan seperti itu, tapi kejadian. Nah, makanya jangan bluffy ya, jangan lengah, tetap awas gitu. Dan kalau misalnya memang terjadi pelecehan, itu kita dapat melaporkannya sebagai tindak pidana. Gimana nih? Setuju nggak?